Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini menjelaskan sebuah masalah yang dihadapi salah seorang petani ketika daunnya itu adalah belang-belang seperti ada di video depan. Bahwa kondisi tanaman itu bukan genetik. Sekali lagi bukan genetik. Dimana belang-belang seperti itu ada juga yang genetik yang namanya chimera. Akan tetapi chimera bukan yang seperti itu. Karena chimera itu biasanya bahwa dia belangnya tidak akan memblok di beberapa tempat, itu akan bahasa Jawanya delemok gitu, tapi kalau ini tidak, biasanya terjadi pada pelepah bagian tengah. Bahwa ini disebut kondisi namanya white strip. White strip adalah sebuah kondisi di mana daun itu mengalami belang-belang yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara nitrogen dan kalium dari dalam tubuh tanaman itu sendiri. Beberapa indikasi bahwa jumlah nitrogen yang terserap terlalu banyak itu bisa terjadi. Jadi white strip ini bukan kekurangan unsur hara, Mas. Sekali lagi bukan kekurangan unsur hara, tapi bahwa ketidakseimbangan antara penyerapan tanaman kelapa sawit itu menyerap nitrogen dibandingkan dengan kaliumnya. Dalam hal ini, jika penggunaan urea itu terlalu banyak sementara kaliumnya tidak, maka bisa terjadi kondisi yang belang seperti ini. Atau pemberian ZA yang terlalu tinggi, maka kaliumnya lama, bisa terjadi belang. Itu adalah kondisi white strip, di mana bahwa beberapa penelitian, salah satunya adalah ini dari Sulung atau Citra Borneo, menyatakan jika lebih daripada 2,5 kali nitrogen. Kalau dari PPKS ada 2,8 sampai 3,2 kali dari kalium yang diserap. Jadi nitrogennya diserap lebih tinggi, 2,5, ada yang 2,8, ada yang 3,2 kali dari kalium yang ada, maka akan menjadikan tanaman kita menjadi belang. Beberapa hal yang menyebabkan belang ini, mungkin yang pertama bahwa pemberian nitrogennya terlalu besar. Nitrogen atau ureanya itu terlalu banyak, Mas. Terlalu banyak tanpa diimbangi dengan KCl yang ada. Maka selalu sampaikan ke Brondol bahwa nitrogen sama kalium itu adalah sebuah pupuk yang atau unsur hara yang diberikan. Ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah dosisnya jangan terlalu jauh. Kemudian waktunya jangan terlalu jauh. Jadi baik dosis ataupun waktunya jangan terlalu jauh. Ketika terlalu jauh maka kemungkinan belang. Beberapa kasus dilaporkan oleh sahabat-sahabat The Brondol yang mengalami belang adalah ketika mereka mencoba mencampur, di mana sering sekali terjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat The Brondol, boleh nggak sih Pak Pendi bawa PNPK 16 tak campur urea? Nah, 16 dicampur urea itu sama dengan kita menggunakan urea itu double nitrogen. Nitrogen 46% dari urea dan 16% dari 16. Jika jumlahnya banyak-banyak, yang kalah ya kalium. Karena kaliumnya hanya 16%, sehingga hal ini harus kita pahami ketika kita mau memupuk urea dicampur dengan NPK, maka kembali lagi kita harus berhitung nitrogen yang diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita berapa. Jika ini terjadi, maka bisa jadi bahwa akan terjadi white strip yang terjadi pada ini. Lah, white strip sendiri apakah akan berpengaruh? Kalau parah banget akan ngaruh. Dimana bahwa ketika ngaruh ini bahwa white strip bukan hanya sekedar belang saja, akan terjadi ketika PND melakukan pengamatan ke lapangan, maka helaian daun itu akan semakin menyempit, Mas. Ketika di halaman menyempit, maka akan berpengaruh terhadap fotosintesis yang ada. Fotosintesis pasti akan berpengaruh terhadap energi yang dihasilkan dari tanaman untuk menyerap unsur hara dan air yang ada. Sehingga bagaimana Pak Pendi kondisi ketika belang, maka segera susulkan kaliumnya untuk bisa menyeimbangi nitrogen yang terserap. Nah itu, jadi baik waktunya, kemudian dosisnya jangan terlalu banyak antara nitrogen dan kalium itu terlalu jomplang, jangan. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Intinya bahwa ini bukan kekurangan unsur hara, akan tetapi bahwa ini adalah bagian dari ketidakseimbangan. Mungkin itu saja dapat sampaikan. Semoga sehat semua bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.